Hai anak kelas 6. Bagaimana? Kalian tetap sehat dan tetap semangat? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Tapi jangan lupa perhatikan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan terutama jika ingin makan, dan makan makanan bergizi. Apakah kalian sudah sarapan? Ya, mudah-mudahan sarapan dulu ya, karena kita akan beraktivitas, yaitu kita ingin berpikir karena kita masuk dengan pelajaran matematika. Hari ini kita masih tetap dengan sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Masih tetap kita ulang ya. Ada 3 sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama sifat komutatif, yang kita sebut juga dengan sifat pertukaran, di mana kalau kita tukar-tukar tempatnya hasilnya tetap sama, dan ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian, berarti tidak berlaku pada pembagian dan pengurangan. Contoh, min 7 tambah dalam kurung min 4 sama dengan, karena di sini memakai tanda tambah, berarti masing-masing angka disebut suku. Min 7 suku pertama, min 4 suku kedua. Ini akan sama hasilnya jika kita tukar tempatnya. Kalau tadi min 4 suku kedua, sekarang di belakang sama dengan menjadi min 4 suku pertama tambah min 7 suku kedua. Tetapi hasil kiri dan kanan sama. Min 7 tambah min 4 itu hasilnya min 11. Lalu min 4 tambah min 7 juga min 11. Ini pada penjumlahan. Kemudian kita masuk contoh kedua, yaitu pada perkalian. Min 4 kali min 5. Ingat, kalau pada perkalian masing-masing disebut faktor. Jadi ada faktor pertama, ada faktor kedua. Di sini min 4 faktor pertama, sedangkan min 5 faktor kedua. Lalu di belakang sama dengan kita tukar tempatnya. Min 5 kita letakkan pada faktor pertama, sedangkan min 4 kita letakkan pada faktor kedua. Berarti di belakang sama dengannya min 5 kali min 4. Kita lihat hasil di sebelah kiri, itu hasilnya min kali min plus, berarti plus 20. Hasil di sebelah kanan juga min kali min, berarti plus, hasilnya 20. Jadi hasil kiri dan kanan sama. Kita masuk dengan sifat kedua, yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Sifat pengelompokan ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian juga, sama dengan komutatif. Tetapi karena di sini pakai kata pengelompokan, berarti untuk soal ini menggunakan tanda kurung, dikelompok jadi satu. Ya, menggunakan tanda kurung. Lalu kita lihat rumusnya. Kalau kita misalkan dengan huruf A tambah B itu dikurung, tambah C itu sama dengan, kalau tadi A tambah B yang kita kurung, kita kelompokkan. Sekarang di belakang sama dengan, yang kita kelompokkan adalah B tambah C. Berarti A tambah, buka kurung, B tambah C. Jadi letak kurungnya yang bertukar. Contoh kedua, rumus kedua ya. A kali B kurung kali C. Itu sama dengan A kali, buka kurung, B kali C. Jadi yang dikurung B kali C. Beda dengan yang di depan. Di depan A kali B yang dikurung, di belakang yang dikurung B kali C. Kita lihat dengan angka. 10
lihat di layar ya. 10 tambah 5 dikurung tambah 3. Itu sama dengan 10 tambah buka kurung 5 tambah 3. Itu yang dikurung. Berarti kurungnya bertukar letaknya. 10 tambah 5 kita kurung. Kalau ada kurung dulu kerjakan. Berarti 10 tambah 5 15 tambah 3 itu sama dengan 10 tambah 8. Dalam kurung di belakang hasilnya 8. Lalu yang di depan 15 tambah 3 itu hasilnya 18. Di belakang 10 tambah 8 juga 18. Berarti hasil kiri dan kanan sama. Contoh kedua, 8 kali buka kurung 6 kali 4 itu dikurung. Itu sama dengan 8 kali 6 itu yang dikurung kali 4. Ingat ya, kalau sifat asosiatif, tanda di luar kurung dengan di dalam kurung sama. Di luar kurung dan di dalam kurung sama. Jadi soal nomor 2 ini 8 kali, karena 6 kali 4 dikurung berarti hasilnya 24. 8 kali 24 itu sama dengan 8 kali 6 hasilnya 48. Berarti 48 kali 4. Sehingga hasil di sebelah kiri 192, hasil di sebelah kanan juga 192. Ingat, pengelompokan menggunakan tanda kurung. Lalu cirinya lagi, tanda di luar kurung dengan di dalam kurung sama. Kalau di luar kurung tambah, berarti dalam kurung juga tambah. Kalau di luar kurungnya kali, berarti dalam kurung juga kali. Kita masuk dengan sifat distributif, sifat yang ketiga, yaitu sifat penyebaran. Pada sifat ini berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Berarti tanda di luar kurung dengan di dalam kurung berbeda. Jadi di luar kali, dalamnya tambah. Atau sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Berarti tanda di luar kali, di dalam tandanya, dalam kurung tandanya kurang. Sifat ini terdapat pada rumus A kali buka kurung B tambah C. Lihat, tanda di luar dengan di dalam berbeda. Ini bentuk pendek, kita sebarkan jadi bentuk panjang di belakang sama dengan, yaitu A kali B tambah A kali C. Contoh kedua, A kali buka kurung B kurang C, itu yang dikurung. Lihat, tanda di luar kurung dengan di dalam kurung berbeda. Ini bentuk pendek disebarkan menjadi bentuk panjang di belakang sama dengan, yaitu A kali buka kurung B tambah C. Di luar kali, di dalam tandanya tambah. Maka bentuk panjangnya A kali B tambah A kali C. Yang kedua, A kali B kurang C. Lihat, tanda di luar dengan di dalam berbeda. Maka bentuk panjangnya A kali B kurang A kali C. Kita contohkan dengan angka 2 kali 9 tambah 5 dikurung 9 tambah 5. Maka kita sebarkan menjadi bentuk panjang, yaitu di belakang sama dengan 2 kali 9 tambah 2 kali 5. Kalau kita coba untuk mengujinya, 9 ditambah 5 itu 14. Maka di depannya 2 kali 14 itu hasilnya 28. Di belakang sama dengan 2 kali 9
itu 18, ditambah 2 kali 5 itu 10. Berarti kalau kita jumlahkan hasilnya juga 28. Berarti hasil kiri dan kanan sama. Contoh kedua, dalam bentuk panjang dijadikan bentuk pendek. Min 54 kali 27. Itu dikurung. Kurang, buka kurung lagi, min 54 kali 7. Tutup kurung. Kalau kita lihat di sini, angka yang sama yaitu angka min 54. Jadi kalau kita jadikan bentuk pendek, angka min 54 kita letakkan di luar. Yaitu karena dia sama ya, depannya min 54, belakang juga min 54. Maka min 54 kali, buka kurung, tadi tanda tengahnya kurang, berarti 27 kurang 7. Berarti pada soal ini dari bentuk panjang kita jadikan bentuk pendek. Kita lanjut. Kalau tadi kita membahas tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Sekarang kita masuk sifat operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi di dalam sifat operasi hitung campuran berarti dalam soal itu terdapat beberapa tanda. Ada tanda tambah dalam soal itu, ada tanda kurang, atau ada tanda kali, ataupun ada tanda bagi. Jadi dalam satu soal tandanya ada beberapa macam. Adapun syarat atau aturan di dalam operasi hitung campuran bilangan bulat adalah: 1. Jika dalam operasi hitung campuran ada kurung, maka harus dikerjakan kurung terlebih dahulu. Jadi jika ada kurung kerjakan dulu. 2. Perkalian dan pembagian selalu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi jika ada di dalam soal itu ada tanda kali ataupun ada tanda bagi, ini selalu dikerjakan lebih dulu daripada tambah dan kurang. Perkalian dan pembagian itu setingkat atau sama berat. Maka siapa dulu itu dikerjakan dulu, ya. Siapa yang letaknya lebih dulu, nah itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Biasanya dikerjakan urut dari kiri. Jadi kali dan bagi kedudukannya setingkat. Kalau kali dulu, ya kerjakan kali. Kalau bagi lebih dulu daripada kali, maka kita kerjakan bagi dulu, tergantung letaknya. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan itu juga kedudukannya setingkat. Jadi kalau ada kurang dan ada tambah, ini kita lihat yang mana dulu letaknya. Ya, apakah tambah terlebih dahulu? Berarti kita kerjakan tambah. Kalau kurang terlebih dahulu letaknya, berarti kita kerjakan kurang. Perhatikan contoh soal. 20 tambah 12 bagi 4 kali 6 kurang 16. Maka kita lihat di sini ada beberapa tanda. Ada tambah, ada bagi, ada kali, dan ada kurang. Maka yang harus dikerjakan dahulu adalah bagi ataupun kali. Bagi dan kali juga tergantung siapa yang dulu. Itu yang kita kerjakan dulu. Berarti kita tinggalkan dulu tambah dan kurangnya. Maka cara mengerjakan soal ini, angka 20 tetap kita salin, tambah. Nah, ini kita cari hasilnya dulu. Bagi dengan kali ini karena bagi depan, bagi dulu. 3 kali 6 kurang 16. Sekarang kita lihat lagi. Di dalam soal ini berarti ada tanda kali.
ada tanda tambah, ada tanda kurang, maka kali kerjakan dahulu. Jadi yang di depan tetap disalin. 20 tambah 3 kali 6 dikerjakan dulu. Berarti hasilnya 18 kurang 16. Nah, sekarang kita lihat lagi tambah dan kurang. Itu kedudukannya setingkat. Siapa dulu didulukan. Berarti 20 tambah 18 itu kita jumlahkan dulu. Hasilnya 38 baru kurang 16. Sehingga hasilnya 22.